Lantas seperti apa dinamika politik di penghujung rekapitulasi suara nasional yang hingga saat ini didominasi Prabowo Gibran? Sudah bergabung bersama kami jubir Timnas Amin Iwan Tarigan, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Juri Ardiantoro, dan juga kita masih menanti jubir dari TPN Ganjar Mahfud untuk bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat sore Pak Iwan dan juga Pak Juri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, dari 31 provinsi ini untuk pasangan Amin hanya menang di Aceh dan juga Sumatera Barat. Apakah memang dua provinsi ini diproyeksikan menjadi lumbung suara pada saat kemarin kampanye? Ya, terima kasih. Memang untuk Aceh dan Padang dari sebelumnya juga kita melihat memang jadi lumbung suaranya Amin. Begitu, Mas Juri. Baik, tapi apakah Anda juga melihat ada daerah lain yang seharusnya mungkin menjadi lumbung suara, tapi ini tidak dimenangkan, malah dimenangkan oleh pasangan 02, seperti itu wilayah mana kira-kira, Pak Iwan? Ya, kalau memang pemilunya itu jujur dan adil, kami memperkirakan Banten, Jakarta, DKI Jakarta ya, Jawa Barat, dan Jawa Timur itu adalah kemenangannya Amin. Itu kalau dilakukan secara jujur dan adil. Karena prinsip-prinsip di pemilu kita 5 tahunan ini, dari 2019 sampai 2024 ini kan jauh antara panggang dan api. Jadi memang kita harus banyak memperbaiki sistem pemilu kita. Ini mau tidak mau, kalau tidak nanti kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas, pemilu yang berintegritas, menghasilkan presiden dan wakil presiden juga calon legislatif. Jadi ini tidak bisa kita biarkan, karena memang saya perhatikan 2019 dan 2024 ini prinsip-prinsip jujur dan adil itu masih jauh sekali. Karena apa? Karena kita bisa melihat bagaimana penyelenggara yang terlibat di dalam pemilu ini kan, ya baik aparat pemerintah, ya pengawas pemilu, ya KPU, dan juga aparat desa, penegak hukum, ini kan masih jauh dari jujur, ya, azas daripada pemilu yang diharapkan oleh konstitusi kita. Yang terakhir adalah azas adil, menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan. Nah, ini kan kita lihat masih jauh ya, 2019 dan 2024 ini. Sebenarnya 2019, karena saya juga terlibat di dalam pemenangan presiden ya, 2019, itu hampir sama dengan kecurangan yang sekarang. Hanya saja lebih parah yang 2024 ini karena yang terlibat di dalamnya juga kan anak presiden. Baik, nah, saya ke Pak Juri. Pak Juri tadi katanya harusnya Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, ini juga bisa menjadi lumbung suara untuk 01, tapi saat ini untuk rekapitulasi KPU mengumumkan bahwa ternyata dimenangkan oleh 02. Tanggapannya Pak Juri? Ya, terima kasih Mas. Selamat sore Bang Iwan Tarigan. Pertama, sebelum saya menanggapi apa yang tadi disampaikan, dari proses rekapitulasi yang sedang berlangsung dan menuju akhir rekapitulasi karena sudah tinggal 5 provinsi lagi ya, dan kita sudah melihat perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan secara meyakinkan pasangan 02 itu unggul dari 2 pasangan calon yang lain. Oleh karena itu tentu kami mewakili TKN ingin menyampaikan terima kasih nih kepada masyarakat, kepada pemilih yang sudah memberikan suaranya, memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Kepada seluruh organ
pemenangan, masyarakat, relawan, partai politik, dan yang lain tentu ini kesempatan yang baik kami juga menyampaikan terima kasihnya. Yang kedua, dari proses rekapitulasi yang sedang berlangsung juga, dan tentu kita juga sudah melihat penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari kecamatan, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan pada saat pemungutan suara di TPS, kita juga sudah menyaksikan masing-masing bahwa secara umum kita tidak menghadapi situasi yang dramatik seperti yang banyak digambarkan oleh beberapa kalangan, bahwa pemilu ini terutama pilpres ya ada banyak masalah. Faktanya adalah tidak ada masalah berarti di semua tingkatan penyelenggaraan pilpres ini. Memang ada beberapa masalah atau beberapa dinamika yang cukup hangat, bahkan panas pada level pemilihan legislatif atau penghitungan dan rekapitulasi pemilu legislatif. Memang kita menyaksikan ada masalah di beberapa tempat ya. Oleh karena itu beberapa provinsi sampai hari ini belum menyelesaikan rekapitulasi karena ada ketegangan, ketidakpuasan di internal partai maupun antar partai. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika ada narasi bahwa proses pemilu ini, terutama pilpres ini berlangsung dengan kecurangan, tentu kita akan melihat fakta dan buktinya. Baik. Di TPS kita lihat seperti apa dan di tingkat lanjut kecamatan dan seterusnya seperti apa. Baik. Nah, baru Pak kita Iwan akan bisa melihat di mana titik-titik atau di mana bukti-bukti, di mana fakta-fakta telah terjadi kecurangan. Ini yang harus kita pastikan. Sepanjang kita nggak bisa membuktikan di mana ada kecurangan secara faktual, maka ini hanya kemudian menjadi narasi yang terus dikembangkan. Baik, Pak Iwan, tim Anda punya bukti kecurangannya nggak seperti apa yang mungkin bisa disampaikan di sini? Ya, nanti kalau untuk bukti kecurangannya, pastinya nanti kita akan sampaikan di Mahkamah Konstitusi, begitu Mas Wilson. Tetapi yang paling penting, kecurangan yang terjadi saat ini ibaratnya pertandingan bola, Mas ya. Ini kan hasilnya. Tapi kita lupa itu ada namanya pra-nya kan, pra pencoblosan. Jadi kalau Mas Juri ini kan dari KPU ya, jadi sangat paham soal itu. Bukan soal hasilnya, tetapi prosesnya. Jadi kalau kita lihat kalau ibarat pertandingan bola, itu kan ada mafia bola yang mau diberantas. Nah, itu mafia itu yang seperti terjadi saat ini. Kita harus berbesar hati untuk menyampaikan bahwa pemilu yang saat ini adalah pemilu yang terburuk sejak reformasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Mas Wilson ini pasti seorang akademisi juga, saya percaya. Hati kecilnya pasti mengatakan ini harus kita perbaiki. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya apabila ibarat pertandingan bola, Mas, yaitu pilpres, ini nanti akan berlangsung terus-menerus. Di mana nanti setiap 5 tahun akan ada penggunaan kekuasaan yang tidak seharusnya. Ya, karena prinsip jujur dan adil menurut konstitusi itu masih jauh sekali dari harapan kita. Misalnya ya, kita lihat di MK, ya, di MK itu ada pelanggaran kode etik berat. Kemudian dilanjutkan di KPU. Di KPU ada pelanggaran kode etik berat. Itu saja Anda bisa bayangkan. Baik. Kalau permainan bola, wasit itu sudah dilakukan, sudah dihukum pelanggaran etika berat. Kira-kira wasitnya itu masih bisa dipercaya enggak? Baik. Itu paling simpel. Nah, dilanjutkan dengan penggunaan aparat. Penggunaan aparat itu dilarang. Aparat desa dilarang. Penggunaan bansos. Itu luar biasa loh, Mas. Itu bansos BLT itu 90 triliun. Itu dikucurkan sebelum pemilihan tanggal 14. Ini berbahaya sekali. Kita harus menjadi seorang negarawan yang memikirkan bangsa ini bukan hari ini saja. Kalau hari ini saja, kalau masalah menang dan kalah, ya, kalau hanya mencari menang, ya kita oke-oke saja.
Tetapi ingat, ini untuk bangsa kita, untuk masa depan kita. Baik. Ya, bayangkan Mas Juri, ini terjadi nanti ke depannya lagi seperti ini lagi. Anda bisa bayangkan. Baik. Apalagi Mas Juri ini seorang akademisi dan juga seorang yang banyak berkutat di dalam kepemiluan. Baik. Bahaya nggak kalau kita seperti ini lagi terjadi di 5 tahun yang akan datang. Makanya saya minta angket itu sangat penting. Baik. Kenapa? Supaya kita memperbaiki nanti hal-hal seperti itu. Baik, Pak Juri, memungkinkankah mafia jujur dan mengintervensi adil itu pemilu? masih jauh Memang seperti sekali apa dari dan seperti apa kalau ada intervensi seperti apa sebenarnya bentuknya? Di pengalaman Anda sebagai yang pernah terlibat di KPU, Pak Juri. Gimana? Suaranya kurang. Baik, memungkinkankah ada mafia dalam sistem pemilu kita dan seperti apa intervensi jika ternyata ada mafia dalam sistem pemilu kita? Ya, memang itu yang jadi masalahnya. Ketika ada dugaan ya, ada permainan atau ada mafia atau ada mesin atau ada kekuatan lain yang bisa mempengaruhi proses pemilu, kita nggak bisa menggeneralisir ya bahwa proses itu terjadi dan kemudian mempengaruhi pemilu. Di dalam pemilu kita mengenal permainan yang diatur dengan berbagai perangkat aturan, berbagai perangkat hukum, dan kita perlu menempatkan bahwa setiap dugaan adanya penyalahgunaan atau ada kecurangan, maka kita harus pastikan kecurangan-kecurangan itu kita tampilkan, kita buktikan, dan kita selesaikan satu persatu. Ketika ada masalah di satu tempat, kemudian kita generalisasi menjadi permasalahan yang sifatnya umum, ini juga tentu akan misleading ya, akan berbahaya juga untuk menjudge bahwa terjadi masalah yang masif misalnya dalam pemilu ini. Jadi tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap pemilu itu pasti ada masalah. Nah, oleh karena itu mari kita selesaikan masalah itu di dalam proporsi yang ada atau proporsinya masing-masing supaya tidak terjadi klaim generalisasi. Nah, di kasus 2024 misalnya, ketika ada klaim bahwa telah terjadi penyalahgunaan aparat negara, telah terjadi penyalahgunaan sumber daya pemerintah dan sebagainya, ini kan semuanya juga menjadi sumir kalau kita tidak bisa membuktikan, kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu mana yang menjadi masalah di situ. Baik. Nah, tetapi saya ingin juga menyampaikan bahwa pada akhirnya Pilpres ini atau pemilu ini semuanya kita akan serahkan ya pilihannya itu kepada masyarakat. Masyarakat punya otonomi, masyarakat punya rasionalisasi untuk menentukan siapa presiden dan wakil presiden yang akan dipilih. Dan pada akhirnya 14 Februari yang lalu masyarakat sudah diberi waktu dan kemudian memberikan pilihannya dan hasilnya yang kita lihat sekarang ini gitu. Jadi kita harus menempatkan, mari kita sampaikan apa yang menjadi masalah atau pelanggaran atau kecurangan atau apa saja namanya, dan mari kita selesaikan masalah itu di dalam proporsinya masing-masing. Yang kedua, ya kita sudah melihat masyarakat menentukan pilihannya, apakah dalam proses pemberian pilihan itu dan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah diberikan masyarakat ada masalah atau tidak, ya kita selesaikan juga masalah itu. Jadi supaya pemilu kemudian tidak lebih banyak hiruk pikuknya di ruang publik ketimbang kita lihat substansi dari pemilu itu sendiri. Baik, Pak Iwan, saya hanya bisa jawaban iya dan tidak karena durasi. Artinya tim dari Anies Muhaimin akan menggugat keputusan KPU ke MK nanti? Sudah pasti, ya sudah pasti karena kita tidak menerima permen yang curang. Siap. Anda bisa bayangkan ibarat main bola, itu ada hasil, tetapi prosesnya itu penuh dengan kecurangan. Baik. Karena memang dari filmnya Dirty Vote itu, tidak ada yang bisa dibantah karena mereka menyampaikan secara fakta. Baik. Kita bisa terbuka. Kalau saya tanya Mas Juri dengan tanpa kepentingan, ya itu pasti mengakui semua itu. Saya yakin seperti itu. Baik, Pak Iwan, kita akan nantikan seperti apa. Sayang sekali durasi kita. KPU, semuanya lah.
seperti itu. Jadi bukan soal hasil ya, kita jangan Baik. berpikir hasil, karena hasil itu kan dari proses. Baik, Dan Pak Iwan sayang sekali durasi kita terbatas. Rakyat itu juga harus kita pertanyakan. Gitu. Baik, kita akan nantikan 20%, seperti apa tuntutan dari pasangan Anies Mohaimin ke Mahkamah Konstitusi nanti. Terima kasih Pak Iwan Tarigan dan juga Pak Juri Ardiantoro telah bergabung bersama kami, dan kami juga sampai saat ini sudah menghubungi pasangan dari 03 tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak.